kita itu dididik oleh Tuhan melalui peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum saya lanjutkan, mari kita terlebih dulu baca Yesaya 33 ayat 5 sampai 6. Dan tema firman pada hari ini adalah kunci untuk membuka semua kekayaan rohani. Saya tidak berbicara atau sekedar berbicara kekayaan atau materi, tetapi melingkupi semuanya yang menjadi kenyataan hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Saya masih ada beberapa yang saya kenal wajah-wajahnya pada beberapa tahun yang lalu saya sering datang. Terima kasih. Shalom teman-teman lama. Ya. Oke saudara, kita baca terlebih dahulu Yesaya pasal yang ke-33 ayat 5 dan 6. Saya kurang bisa melihat ke sana, jadi saya baca di sini. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Nah saudara, hari ini saya akan menekankan atau kita belajar bersama-sama tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti seperti anak kecil ditakut-takuti lalu takut, bukan. Tetapi takut akan Tuhan itu muncul di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Nah, kita sedang tinggal di zaman traumatik. Ya, saudara yang kekasih, di Hong Kong sampai sekarang masih kemana-mana kalau kita turun dari rumah kan ada satpam, karena kami tinggal di apartemen, maka satpam sudah siap untuk menegur kita kalau kita tidak pakai masker. Ataupun di jalan-jalan saudara, kita bisa dikeroyok orang kalau kita tidak pakai masker, karena dianggap akan menularkan sesuatu di dalam kehidupan, terutama di dalam COVID-19. Nah saudara yang kekasih, ketika melihat dan mendengar suatu dunia di dalam krisis, baik itu sosial, ekonomi dan moral, dalam suatu masa seperti ini hanya ada satu dasar yang pasti. Ya, di dalam dunia kita saat ini hanya ada satu dasar yang pasti, yaitu Tuhan Yesus yang diagungkan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan Yesus kita agungkan di dalam kehidupan kita, maka otomatis yang ada dalam kehidupan kita itu kita lihat Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Saudara, kalau kunci hari ini saya akan bagikan tentang kunci apa saja yang akan kita dapatkan jika kita takut akan Tuhan. Ya, yang pertama itu adalah siapakah orang yang takut akan Tuhan? Coba perhatikan ya saudara, simak baik-baik supaya ke depan ini tidak akan ada ketakutan secara moral di dalam kehidupan kita, tetapi yang ada dalam tindakan kita hanyalah takut akan Tuhan. Apa saja yang kita perbuat, takutlah akan Tuhan. Dan janji Tuhan, ada jaminan daripada Tuhan jika kita takut akan Tuhan, yaitu di situ dikatakan takut akan Tuhan adalah kunci keintiman. Nanti kita baca satu-satu aja ya Pak. Jadi yang pertama tadi tolong buka lagi Mazmur 25. Nah, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Kita tidak akan ngawur jalan ke sana kemana, baik itu dalam usaha, pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam mencari jodoh. Saudara, Tuhan itu akan menunjukkan jalan. Saya mengalami ini sejak saya takut akan Tuhan. Saya dari kandungan sudah Kristen,
tapi saya tidak ada takut akan Tuhan sampai saya bertemu pribadi dengan Tuhan. Tadi Pastor Sam sudah ngomong, kami dulu profesinya adalah medical representative untuk obat-obatan. Nah, saudara yang kekasih, sejak saya percaya kepada Tuhan dalam arti lahir baru, saya tuh punya pikiran begini. Kalau dulu hanya untuk rupiah, saya itu kerja mati-matian. Saya pernah di Semarang, kalau saya pergi ke luar kota itu saudara, kita dari Semarang ke Salatiga kami naik Vespa, boncengan. Ke Kudus, ke Pati saudara kami naik ini. Nah, prinsip dalam kehidupan saya sekarang, kalau untuk kehidupan sementara rupiah tidak ada jaminan apa-apa, cuman sekedar supaya kehidupan kami langgeng, maka kami mati-matian, ya. Paribahasa dunia berkata kaki di atas, kepala di bawah, tapi sesungguhnya ya juga enggak, ya. Nah, saudara yang kekasih, nah saya setelah mengerti takut akan Tuhan, tuh dia berkata Tuhan akan menunjukkan jalan. Waktu saya bertobat, saya mulai Pak Arifin meminta saya masuk sekolah Alkitab. Bukan sekedar kursus tapi sehari-hari masuk kuliah saudara. Jadi saudara yang kekasih, saya terus menerus merenungkan, saya berpikir kalau untuk sementara uang hanya untuk kehidupan di dunia, tidak ada jaminan dari perusahaan apa yang kita akan dapatkan. Saya mati-matian, apalagi untuk kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Nah, sejak itu saya mulai melatih diri saya dalam takut akan Tuhan, terus bertanya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan saudara yang kekasih, di situ dikatakan juga orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dunia. Dan saya percaya saudara dan saya merindukan satu kebahagiaan. Amin. Kita berumah tangga untuk apa? Tujuannya untuk kebahagiaan. Tapi sesungguhnya ya saudara, dalam latar belakang berbeda ketemu ya pasti benturan terus, ya kan? Paling sebulan yang menikmati seolah-olah bahagia. Tapi yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, kalau kita takut akan Tuhan adalah, saudara yang kekasih, adalah kita akan menetap. Jadi bukan kita dapat angpau, kita dapat ini kan akhir tahun mau dapat, kalau di Indonesia kan dapat bonus atau apa. Saudara yang kekasih, kalau kita menetap dalam kebahagiaan, bahwa ada berkat tidak ada berkat, sedang kita mendapatkan sesuatu atau tidak, itu dari dalam hati kita itu akan tetap mengalir menetap kebahagiaan. Saudara yang kekasih, saya pernah mendengar satu seminar, ya, seminar dari istri seorang hamba Tuhan yang mendunia, yaitu Pastor John Maxwell. Saya mendengar istrinya punya kesaksian sedang mengadakan seminar kebahagiaan. Nah, pada waktu itu ada istirahat, lalu sebelum istirahat satu peserta angkat tangan dan John Maxwell ada di situ. Dia ditanya, "Ibu, apakah ibu hidup bersama dengan John Maxwell bahagia?" Nah, saudara yang kekasih, semua terdiam. Apa jawabannya? Lalu saudara yang kekasih, Ibu John Maxwell berkata begini, "Tidak, tapi masih koma." Lalu semua kaget. John Maxwell waktu itu katanya menurut kesaksian itu, John Maxwell rasanya kepingin tempat dia duduk itu terbuka lalu masuk. Karena apa? Dia bisa membuat sukses pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan, saudara, hampir seluruh dunia membuat perusahaan itu berhasil, bersukses dan menjadi bahagia. Lah kok istrinya kok berkata tidak? Nah, lalu dia berkata begini, "Jangan dulu ya,
Kita berbahagia itu dari Roh Kudus. Yesus ada dalam hati kita, maka itu akan terus menerus keluar kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi saya berbahagia itu bukan karena suami saya, tetapi karena Yesus Kristus ada dalam diri saya, tapi suami saya cuma sebagai pelengkap. Halo, amin. Jadi saudara, mari suami istri jangan saling menuduh, saling menuntut. Kamu harus membahagiakan aku harus membahagiakan kamu harus. Jadi saudara yang kekasih, ketahui hari ini kalau saudara mendengar firman ini, maka kalau kita takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata kebahagiaan itu akan menetap keluar dari dalam hati kita. Amin. Amin. Nah saudara yang kekasih, lalu apa lagi saudara? Bukan cuman saat sekarang, tetapi di masa yang akan datang. Coba perhatikan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Coba, anak cucu kita, bukan cuma anak dan cucu kita akan mewarisi bumi. Amin. Saudara, ini takut akan Tuhan. Dasarnya hanya takut akan Tuhan. Nah lalu kemudian yang selanjutnya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa enggak? Kuncinya cuma takut akan Tuhan. Dan selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis kekayaan apa yang kita akan peroleh dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi bukan cuma sekedar materi. Bahasa Jermannya kalau soal materi itu so pasti. Ya, saudara, saya pernah mendengar khotbahnya, saya suka mengikuti khotbahnya Yosi di YouTube saudara. Ya, pernah saya mendengar dia berkata begini, berkat Tuhan itu juga pernah saya dengar dari anak saya waktu Laura masih di Hong Kong, diberi kesempatan oleh papinya untuk khotbah. Nah lalu dia menceritakan di dalam Mazmur 23, dia menceritakan begini, kalau berkat materi itu, saya tadi katakan itu bahasa Jermannya so pasti. Maaf kalau ada orang Manado di sini, ya. Saya cuma mau ini saja. Nah, saudara, saya mendengar itu bukan cuman ya kita diikuti, tapi kita itu akan dikejar oleh berkat Tuhan. Amin. Jadi takut akan Tuhan, berkat itu akan mengejar kita. Tapi Tuhan mau lebih daripada itu, bukan cuma sekedar materi, karena materi akan kita tinggalkan di dunia. Materi tidak akan membuat kita bahagia. Saya mau katakan kepada saudara, ada seorang yang kaya raya di Hong Kong. Ya, tapi kasihannya dia punya macam-macam apartemen, rumah, apa semua, kaya raya. Tapi dia tidak diberi kuasa untuk menikmati. Saudara yang kekasih, bajunya nggak boleh pakai baju yang lain selain belacu. Saudara tahu belacu? Belacu itu kain apa ya? Karung yang untuk semen di Indonesia itu loh. Karung terigu ya. Terima kasih. Saudara, saya dengar itu ngenes banget. Jadi percuma kita mengejar, bukan berarti kita tidak butuh, kita butuh. Kita butuh beli rumah, kita butuh. Tapi janganlah itu kita kejar sampai kita bertengkar dengan keluarga dan lain-lain. Oke, saya tidak akan sampai lanjutkan soal itu. Nah, saudara yang kekasih, saya mau tunjukkan takut akan Tuhan itu kunci kepada keintiman. Ya, tadi sudah dikeluarkan satu. Nah, kita intim dengan Tuhan. Seperti yang tadi saya sudah bahas, Mazmur 25 ayat 14, yaitu Tuhan bergaul karib dengan kita. Kita intim dengan Tuhan. Hidup kita harus intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kita kemana kita harus pergi. Kadang-kadang saudara dalam kehidupan kita ini
ada hal-hal yang membuat kita kadang-kadang jengkel karena Tuhan izinkan persoalan, tiba-tiba saudara ternyata di dalam persoalan itu Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Nanti saya akan cerita banyak kesaksian saya tentang saya tinggal di Hong Kong dan saya masuk ke Cina, saudara yang kekasih. Nah saudara, Tuhan menunjukkan jalan kepada kami akhirnya disuruh Tuhan pergi ke Hong Kong. Saya ini, saudara Pak Arifin bilang, saya ini bonek. Enggak bisa bahasa Inggris, enggak bisa bahasa Mandarin. Saya cuma bisa ngomong sama suami saya, wo aini ni pu ya wo gelo. Ya, bahasa Mandarin dari mana itu? Nah, tapi karena saya tahu persis, kami ini dituntun Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan, maka Dia menunjukkan jalan yang harus kami pilih. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, saudara yang kekasih, yang selanjutnya, takut akan Tuhan kunci kepada kekudusan. Saya cuma bercerita aja di dalam Kejadian 39, saudara, di mana Yusuf yang takut akan Tuhan. Bahkan Yusuf ini dikatakan di dalam firman itu, dia ada di rumah Potifar itu dan dia menjadi berkat. Tetapi saudara yang kekasih, terima kasih Pak. Tetapi saudara yang kekasih, di dalam dia bekerja, Tante Potifar setiap hari merengek-rengek. Karena Yusuf digambarkan bahwa ganteng, ya, luar biasa gantengnya, apalagi pengurapan Tuhan turun kepada dia. Jadi saudara yang kekasih, orang yang diurapi Tuhan itu sering dikejar dosa. Ya, tetapi orang yang takut akan Tuhan, Yusuf takut akan Tuhan, dia lari saudara dari Tante Potifar. Meskipun akhirnya penjara yang menerima dia. Tetapi di balik penjara itu, saudara, karena dia tolak Tante Potifar, dia tinggalkan rumah itu dan dia masuk ke penjara. Dan ternyata penjara ini adalah Tuhan merubah penjara masuk ke pintu istana Firaun. Amin. Saudara, kalau ada masalah di depan kita, tanya aja ke Tuhan. Apa tujuanmu Tuhan di dalam kehidupan ini, di dalam persoalan ini. Jangan mengeluh, aduh kenapa begini, kenapa ngomel sana sini. Gak usah, ucap syukur lalu bertanya, Tuhan apa tujuanmu di dalam persoalan ini. Iya saudara. Nah lalu kemudian selanjutnya, takut akan Tuhan adalah kunci berkat. Nah dari tadi pertama akrab dengan Tuhan, yang kedua lari. Menjaga kekudusan kita. Yang ketiga baru berkat. Nah berkat apa saudara? Mazmur 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat 10, tolong. Mazmur 34 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Ini bukan cuma materi, tapi tidak berkekurangan dalam damai, sejahtera, sukacita, kasih. Ya, dalam kehidupan kita kalau kita takut akan Tuhan. Cukup saudara kita takut akan Tuhan, maka yang akan mengurusi kehidupan kita sehari-hari adalah Tuhan. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya, takut akan Tuhan, kunci kepada keamanan. Sebab Mazmur 38 ayat 8, 34 ayat 8, tolong. Mazmur 34 ayat 8. Bisa ditampilkan. Nah, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara yang kekasih, kita dalam menjadi orang Kristen harus mengalami kebenaran firman Tuhan. Waktu saya benar-benar menjadi takut akan Tuhan, saya pernah mendapatkan begini saudara.
Bukan berarti kalau kita sudah ada di dalam keamanan, tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi masalah. Justru masalah itu membuat kita bertemu dengan janji firman Tuhan. Membuktikan janji firman Tuhan itu ya dan amin. Saya minum sebentar ya. Nah saudara, di situ dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saya pergi ke Shenzhen naik kereta api. Nah pada waktu itu saya pelayanan di sana, saya nginap 2 malam karena ada penterjemah di sana. Waktu saya mau pulang naik bis, saya cuma diantar ke tempat bis, lalu saya pulang ke Hong Kong sendirian sampai ke namanya Lowu untuk penyeberangan. Waktu saya dinaikkan bis, dinaikkan salah saudara, ya. Sampai akhirnya sudah luar kota, semua sudah disuruh turun sama sopir. Saya masih duduk karena saya kan tidak mengerti bahasa mereka. Jadi dia bilang, keluar. Saya diusir-usir baru saya turun. Loh lah terus saya ini di luar kota di mana? Bukan Lowu ini. Nah, saya lihat ke depan ada hotel namanya Hotel Flora. Nah, saya pikir Hotel Flora pasti ada yang bisa paling sedikit ada bisa bahasa Inggris lah. Walaupun Inggris saya sangat-sangat jelek, tetapi saya masih bisa lah tanya jalan ke Lowu itu bagaimana. Lalu saya mulai saudara cari gimana caranya, saya naik, nyebrang terus turun ke tempat hotel itu. Begitu saya sampai ke depan lobi di resepsionisnya, saya baru ngomong gini, excuse me, lari semua saudara. Semua lari, tidak ada yang tinggal. Loh saya kenapa? Saya lihat diri saya tidak kudisan, pakaian saya juga normal, kenapa mereka lari semua? Terus saya jalan lagi, saya tanya lagi satu orang, lari juga saudara. Jadi akhirnya saya keluar dari hotel itu dan di sampingnya ada kosong saudara. Lalu saya tuh menengadah ke atas, saya teringat firman ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau berkata aku datang ke Shenzhen bukan karena aku mau. Tapi karena aku takut dan menuruti perintahmu, menuruti apa yang aku harus lakukan di dalam kehidupan kami. Sekarang saya sudah nyasar, aku minta Tuhan buktikan malaikatmu sekarang. Saudara keluar dari samping hotel itu tinggi besar. Ya, yang lucunya saya bahasa Indonesia dia mengerti, dia bahasa Mandarin saya mengerti. Saudara ini ya saya melihat itu, nah lalu kemudian dia datang. Kenapa kamu mau apa? Saya bilang saya mau ke Lowu, saya tidak tahu, saya nyasar di tempat ini. Dia bilang kole. Nah saat itu baru kali itu saya bisa ngerti kole itu dia ikutlah aku kole gitu. Sampai sekarang saya ngerti itu saudara. Nah lalu saya ngikutin dia, saya pikir dia ada mobil. Masuk di tengah-tengah jalan ngambil taksi. Terus saya dinaikkan di taksi, dia ngomong begini sama taksinya. Ini adekku, kamu sudah kutulis nomor mobilmu, namamu dan juga nomor polisinya. Antar adekku ke Lowu, nanti aku akan segera menjemput dia di sana. Awas kamu jangan apa-apain adekku, begitu saudara. Saya mengertinya begitu. Nah lalu dia bilang kamu naik, nanti ada apa-apa telepon Koko ya. Saya mantu aja, saya bilang iya. Jadi saya naik, saudara. Apa yang terjadi bukan berarti sudah malaikat itu terus langsung lancar. Saya begitu duduk, bau alkohol, bau ini di dalam mobil itu, waduh. Lalu saudara dia telepon, kayaknya telepon orang karena bahasa Mandarinnya itu bahasa dari desa. Nyiung gitu saudara. Jadi saya jadi timbul, Tuhan aku takut akan engkau tapi Tuhan tolong aku, apa yang harus aku lakukan ini. Saya lihat dia sudah jauh, agak jauh bukan menuju ke Lowu tapi saya sudah dibawa ke tempat lain. Lalu saudara timbul
Roh Kudus berkata, telepon, kamu punya penterjemah yang naikkan kamu tadi. Saya telepon, saya bilang, kamu naikkan Cici ke bis yang salah. Lalu bagaimana? Udah kamu jangan tanya, sekarang kamu ngomong sama sopir taksi, di mana adekku kok enggak sampai-sampai gitu. Sekarang bawa adekku, tunggu di Lowu. Dia iya. Dia ngomong sama sopir taksi itu. Sopir taksi itu noleh kepada saya bilang, nih adek koko saya mau ngomong sama kamu, saya bilang gitu. Lalu dia putar balik, saudara yang kekasih, terus saya sampai di Lowu, saya sudah lihat meterannya, saya langsung siapkan dan saya buang ke depan uangnya, terus saya lompat turun karena saya nggak bawa barang apa-apa, saya lompat turun, terus dia bilang, ngomong sama kokomu ya, aku jangan dia apa-apa, kamu kan nggak tak apa-apain gitu. Terserah kamu mau ngomong, pokoknya saya sudah sampai di Lowu. Amin saudara. Jadi saudara, dalam kehidupan kita meskipun jangan mikir kalau saudara sudah takut akan Tuhan lalu tidak ada persoalan. Justru melalui persoalan itu kita akan melihat, mengalami kuasa firman Tuhan. Amin. Jadi saudara, jangan cuma kalau baca Alkitab tapi mesti dinikmati, mesti dipahami seperti doanya pastor kita saudara pagi ini. Supaya kita mengerti, mendengar dan memahami serta melakukannya. Lalu kemudian selanjutnya takut akan Tuhan adalah kunci kepada hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam takut akan Tuhan supaya kita ini hidup di dalam kehidupan yang selama-lamanya. Di dalam Amsal 14 ayat 2a, coba tolong Amsal, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan tetapi yang itu aja. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan pasti akan berjalan dengan jujur, ya. Tidak akan neko-neko dalam hidupnya, dalam bekerja, dalam rumah tangga, dalam semuanya. Hidup keterbukaan satu dengan yang lain. Ya, itu di dalam kehidupan kita. Nah, lalu kemudian Amsal 10 ayat 27a. Amsal 10 ayat 27a. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Amin. Kalau tadi Pak Sem ngomong bahwa dia tidak akan pensiun, kami juga setuju. Kami berdua juga berkata kami tidak akan setuju, tetapi kami mau supaya jadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Nah, saudara yang kekasih, pada waktu tahun 2020 bulan Maret, suami saya pulang bulan Februari. Suami saya, kami berdua pisah di airport, saya terbang ke Hong Kong, suami saya ke Indonesia. Nah, singkat cerita waktu dia pulang dari Indonesia Rabu pagi, saya bilang sama dia, kamu istirahat dulu, saya ke menara doa dulu. Karena Rabu itu kami mesti ada menara doa. Kamu tidur aja, wah nanti kalau kebablasan gimana, saya nanti pulang, saya banguni. Tetap saudara, aku seger kok dia. Singkat cerita dia pergi ke kantor. Nah lalu kemudian karena gereja dengan kantor waktu itu saya di lantai 5, kantor di lantai 14. Lalu dia cuma pesan tolong anak-anak suruh masain ikan tim. Jadi saya bilang sama mereka tolong buat ikan tim. Singkat cerita habis makan saya ngelihat suami saya di meja kok kayaknya gelisah gitu. Terus saya bilang, cari siapa Pi? Cari siapa? Terus dia bilang karena pengerja di Hong Kong ada salah satu yang jadi dokter. Dia bilang, tolong teleponin Alfa. Kenapa? Pokoknya telepon aja. Terus saya WA Alfa, papi sakit. Terus karena di sana kami dipanggil papi mami. Nah lalu kemudian dia telepon, kenapa Mi? Saya bilang kamu ngomong sendiri sama papi. Jadi dia telepon, dia ngomong sendiri terus kembali ke saya telepon terus dokter ini berkata, Mami panggilkan aja ambulans. Kaget saya, lah panggilkan ambulans? Ya panggilkan aja ambulans. Nah saudara, jadi saya panggil ambulans,
Tapi yang ngomong suami saya, karena saya bahasa Inggrisnya kan saya cuma bisa ngomong tadi, I love you my darling gitu ya. Nah jadi dia ngomong sama ambulans, terus dari pihak ambulans berkata, siapa yang sakit? Saya. Terus kamu butuh kursi roda atau tempat tidur? Tempat tidur. Saya kaget saudara. Hah? Kenapa dia? Saya nggak tahu kalau dia itu kena stroke ringan. Nah lalu kemudian dibawalah saya di ambulans dan masuk ke rumah sakit. Dan 6 hari 5 malam saya tidak boleh ketemu dia. Saya cuma datang membawa makanan atau apa yang dia perlukan dan lihat juga gini tidak boleh saudara. Nah saudara yang kekasih, nah lalu kemudian waktu saya pulang dari rumah ke kantor itu ada satu orang yang di parkiran itu lumpuh sebelah, laki-laki juga saudara. Kalau jalan itu gini-gini. Iblis itu ngomong sama saya, nanti suamimu keluar seperti itu. Wah, saya bilang dalam nama Yesus tidak akan terjadi, dalam nama Yesus tidak. Jadi setiap hari terus saya perang karena saya tahu kami ada di Hong Kong karena Tuhan yang mengirim. Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Semakin besar masalahnya, semakin besar pula mujizatnya. Amin. Dan setelah itu saudara, dia berkata tolong suruh kokonya Laura beli tongkat. Saya bilang ngapain pakai tongkat? Ya udah beli aja. Jadi dan ukuran itu harus beli di rumah sakit yang sama juga. Nah saudara yang kekasih, apa yang terjadi akhirnya ya suami saya bisa pulang dan beberapa waktu yang lalu dia bisa berdiri di sini dengan normal. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu karena Tuhan. Saudara yang kekasih, saya akan akhiri dengan Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Situ dikatakan begini. Yesaya ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi saudara yang kekasih, orang yang takut akan Tuhan pasti ada Roh Kudus di dalamnya. Amin. Pasti penuh dengan Roh Kudus sehingga dia akan menikmati atau memiliki roh hikmat, pengertian, nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita ini kita pasti dituntun, dibawa oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk menunjukkan jalan ini supaya kita terluput dari semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam suami saya masuk rumah sakit, kami sebenarnya terjadwal di satu kota di Indonesia di mana anak rohani kami itu buah sulung saya dari pihak yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, yang pakainya begini saudara. Nah, saya pada waktu di Surabaya bertetangga dengan dia dan dia itu keturunan Pakistan. Wah saudara, om-omnya semua itu pokoknya fanatik banget. Saya sangat terbeban dengan orang itu dan akhirnya dia menjadi percaya dan dia menjadi pendeta di kota itu. Nah saya sudah janjian sama dia bulan Maret akan ke sana. Tapi saudara yang kekasih, Tuhan tuh luar biasa. Suami kami berdua ini orang yang nekat. Kalau cuma sakit-sakit ringan ya pergi aja saudara. Nah ternyata suami saya masuk rumah sakit, saya kirim kabar kepada dia, kami tidak bisa datang. Karena nanti kami dianggap membawa nona corona ke sana. Alasan saya begitu. Padahal sebenarnya suami saya masih di rumah sakit. Nah, saudara yang kekasih, saya mau katakan, persoalan apapun yang kita hadapi, dasar kita takut akan Tuhan, mengasihi Yesus. Dan Yesus berjanji, Immanuel,
Dia akan menyertai saudara dan saya dimanapun kita berada. Jangan takut dengan sakit penyakit, tapi jangan juga ngawur. Ya, kita ngawur, yang penting ini. Saudara, di Hong Kong ada satu orang yang ngawur dari gereja lain. Dia COVID, sedang mengganas COVID waktu itu kan Delta. Kalau sekarang kan Omikron itu sedikit ini. Nah saudara, dia nekat pergi doakan orang yang sakit COVID. Akhirnya dia juga kena. Dan ini contoh di hadapan saya juga. Saudara, kita takut akan Tuhan, tapi bukan berarti kita ngawur. Kita harus mengikuti tuntunan Tuhan, ya. Jadi orang ini akhirnya juga ya innalillahi. Ya saudara yang kekasih, kita perlu dituntun oleh Roh Kudus dan biarlah dalam kehidupan kita hari lepas hari Tuhan berkata bahwa apapun yang kita kerjakan, biarlah kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Datang di tempat ini bukan untuk Pastor Sam, tetapi untuk Tuhan. Datang bertemu dengan Tuhan, datang diberikan kekuatan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang ajaib, siapapun yang nyampaikan saudara firman itu ya dan amin. Saya beberapa ini di sini saya ngikuti terus. Walaupun saya tidak datang ke gereja tapi ke sini, tapi saya dari rumah saya ngikuti. Saya banyak diberkati oleh khotbahnya Pak Sam, oleh khotbahnya Yosi. Saya diberkati banget saudara. Jangan menganggap remeh khotbah-khotbah. Saudara yang kekasih, kita perlu benar-benar ada di dalam kehidupan kita takut akan Tuhan. Maka kehidupan kita terjamin hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, biarlah kami semua ditolong oleh Roh Kudus untuk tetap memelihara hati yang takut dan gentar kepadamu. Berkati gerejamu ini, berkati Pastor Lydia yang saat ini sedang merawat giginya, biarlah semuanya bisa sembuh dengan sempurna Tuhan. Dan juga berdoa untuk Pastor Yosi, Pastor Samuel dan semua yang ada di sini. Biarlah kekuatan kuasa-Mu tetap ada di sini. Roh Kudus mengendalikan gerejamu ini. Dan Roh Kudus juga yang akan mengirim jiwa-jiwa lebih dan lebih lagi Tuhan di masa yang akan datang. Orang-orang yang sudah Tuhan siapkan melalui Roh Kudus akan Tuhan kirim ke tempat ini untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.